Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, sudah makan istirahat? Sudah. Oke, sudah kenyang perutnya? Sudah. Sudah minum? Sudah. Hari ini siapa yang gak masuk? Habibie. Siapa lagi? Udah Habibie aja. Kenapa Habibie gak masuk? Sakit. Yang lainnya sehat? Oke, sudah sehat? Siap belajar? Oke, langsung saja supaya kita percepat belajarnya, supaya sampai diskusi dan tugas juga cepat, pulang juga cepat. Oke, bagus semangatnya, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bu Salma akan mengajar tentang menulis dan menyajikan dialog. Oke, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas kalian kelas 4 SD. Oke, dialog. Kenal dialog nggak kira-kira? Oke, teman-teman, kenapa belajar dialog? Sebelumnya kita pernah belajar dialog ya? Pernah ngobrol-ngobrol sama temennya? Nah, hari ini kenapa belajar dialog? Satu, kita akan memahami apa sih arti dialog. Kedua, mengubah teks cerita panjang yang sebelumnya pernah deh kita sekali. Ya, nyoba pernah nggak? Pernah menjadi teks dialog. Nama perucapan, nama ucapan, nama ucapan. 3, menampilkan dialog dengan ekspresi dan intonasi. Jadi, langkah pembelajarannya hari ini, tadi sudah pembukaan, sudah cek semangat, maka kita masuk ke pembelajaran. Bu Salma akan jelaskan sedikit singkat, habis itu Bu Salma akan kasih tahu contoh video-videonya, lalu Bu Salma akan kasih tugasnya. Seperti biasa, sekolah adalah teka-teki, maka kita harus pecahkan teka-teki. Oke, bagus. Langsung ya. Nah, lihat. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pembelajaran. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tadi ada tulisan menulis dan menyajikan dialog. Nah, kalau ngomong tentang dialog, kalian pernah ngobrol nggak sama teman-temannya? Oke, pernah gosip sama teman-temannya? Pernah bercakap-cakap sama teman-temannya? Oke, ngobrolnya tuh 2 orang atau 3 orang kelompok sini? 3 orang. Kalau kelompok sini berapa orang? 3 juga. Di sini pernah ngobrol berapa orang? 2 orang, 3 orang, 5 orang pernah. Oke, bagus. Nah, ngobrol sama terus ngobrol dan di sini ada gambar drama teater. Pernah lihat teater yang berdialog? Tidak. Jangan kau ulangi lagi perilakumu, itu sangat menyakitiku. Seperti itu misalnya. Pernah lihat nggak teater seperti itu? Pernah lihat acting-acting di film nggak? Nah, ada nggak sih kaitannya sama dialog menurut kalian? Ada nggak? Ada nggak? Nah, ada atau enggak ya? Mari kita simpulkan. Apa sih bedanya ngobrol atau persamaan ngobrol dan drama teater ke dalam dialog? Oke, simak, konsentrasi. Slide berikutnya. Oke, apa sih teks dialog itu? Teks dialog adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Berarti kalau 1 orang doang yang ngomong dialog bukan? Bukan. Dan disampaikan melalui tulisan. Kalau dialog itu ditulis. Dialog membantu kita berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah. Sama nggak kira-kira dialog dengan ngobrol itu? Ada samanya, ada bedanya. Oke, terus ciri-ciri teks dialog. Nah, nih mungkin persamaannya sama-sama ngobrol. Bedanya kalau dialog itu ditulis, kalau ngobrol itu diucapin. Oke, nah sini ciri-ciri teks dialog. 1, adanya berapa orang? 2 orang atau lebih. Kedua, percakapan ditulis secara bergantian. Berarti yang ngobrol orang A, orang B, orang A, orang B. Ketiga, menggunakan tanda baca yang sesuai seperti tanda
Tanda petik atau titik dua yang di atas. Disajikan dan dibacakan menggunakan intonasi dan ekspresi. Nah, dialog itu dibacakannya juga dengan ternyata harus ada nadanya. Misalnya, Salma berbicara. Jangan ambil bukuku. Itu adalah buku kesayanganku. Lalu orang B menjawab. Aku tidak sengaja mengambil buku ini. Aku juga tidak tahu buku ini milik siapa. Nah, beda dengan pembacaan, jangan ambil bukuku. Itu buku. Nah, beda kan? Ada nada dengan tidak nada beda atau sama? Beda. Nah, lagi. Oke. Perbedaan contoh. Nah, sekarang tadi kita Bu Salma kasih tahu kita akan menuliskan dialog dari teks narasi. Nah, ada di sini perbedaan contoh narasi dan dialog. Narasi berbentuk cerita diceritakan oleh narator. Contohnya, Rina marah kepada Siti karena bukunya dipinjam tanpa izin. Kalau dialog, itu bentuknya percakapan. Dituturkan langsung oleh orangnya. Contohnya gini, Rina, titik 2 ada petiknya. Kenapa kamu ambil bukuku tanpa izin? Siti bilang, maaf aku lupa bilang. Nah, ada perbedaannya nggak kira-kira? Ada. Kalau narasi, ada tanda titik 2-nya nggak? Nggak ada. Nah, kalau dialog, ada tanda titik 2. Dan hanya menampilkan nama dan percakapan. Nah, di sini kita akan belajar dialog dan perbedaan narasi. Oke, sekarang kita belajar parafrase. Tadi sudah dialog. Tadi Bu Salma bilang akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu ada materi tentang parafrasenya. Jadi simak dulu. Apa itu parafrase? Parafrase itu artinya mengubah kalimat dari bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Kalian dulu pernah ya Kamis baca? Bu Salma suruh membaca buku, lalu menulis kembali. Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, tapi Bu Salma nggak pernah kasih tahu itu namanya teknik apa. Teknik membaca, lalu mengubah bacaan tersebut menjadi bahasa kita sendiri, namanya parafrase. Apa? Nah, bahasanya jadi lebih keren. Namanya apa? Parafrase. Mengubah bahasa dari buku bacaan menjadi bahasa sendiri. Betul. Lagi. Nah, sekarang Bu Salma akan memperlihatkan contoh ekspresi dan intonasi ketika membaca dialog. Tadi Bu Salma ngasih tahu dialog artinya apa? Ngasih tahu teks contoh dialog gimana? Ngasih tahu juga gimana memindahkan bahasa buku jadi bahasa sendiri, namanya parafrase. Nah, kalian udah tahu tuh, nulisnya ada tanda petiknya. Terus ngubah dari cerita menjadi percakapan. Tapi gimana sih cara membacanya? Simak video berikut ini. Ekspresi dan intonasi. Jadi, saat Bu Salma putar, lihat ekspresi dan intonasinya. Karena itu adalah modal untuk kalian mengisi tugas. Bu Salma cepetin ya, biar langsung. Di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membangun di pantai tepi. Aku mendengar orang saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, sumber api, Gunung Semeru,
gunung merbabu, gunung tangkuban perahu, gunung kelebak dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Kalau aku mendengar lagu-lagu yang dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang jelas. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang sejenak. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku Oke, cukup. Singkat saja Bu Salma kasih tahu. Ini adalah video sebenarnya dialog tentang Soekarno. Tahu Soekarno siapa? Siapa? Presiden nomor berapa? Ya, jadi orang ini memperagakan isi dialog seolah-olah Bapak Soekarno sedang berucap tentang isi hatinya tentang Indonesia. Nah, ini sebenarnya bukan dialog antara dua orang atau lebih, tapi dialog yang dilakukan oleh satu orang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Judulnya Aku Melihat. Nah, dari video ini, kalian bisa nggak menyerap ekspresi dan intonasinya? Kira-kira ekspresi apa yang dia kasih? Serius, bahagia, sedih, atau senang? Sedih, serius, terus apa lagi? Campur aduk, terus kayak ada serem-seremnya gitu ya? Berarti menandakan dia meresapi isi dialog atau isi narasinya. Nah, teman-teman, maksud dari dialog itu saat penyajian dan pembacaannya, maksud Bu Salma dibacakan dengan ekspresi dan intonasi sesuai dengan percakapannya. Tidak datar, tidak lurus, tidak juga dengan suara yang pelan. Jadi dibacakan dengan suara yang nyaring, kencang, titik komanya jelas, dan beserta ekspresi dan intonasi yang benar. Paham tuh? Paham. Nah, kira-kira kelompok sini deh, bisa nggak membacakan teks seperti ini, video di situ? Bisa, bisa. Kira-kira kalau kelompoknya sini bisa nggak membaca teks dialog atau teks narasi dengan ekspresi yang seperti ini? Bisa. Kalau kelompok Alfitra dan teman-teman, kira-kira bisa nggak membaca dialog dengan intonasi ekspresi seperti ini dengan penuh percaya diri? Bisa. Bisa, oke. Dengan bantuan kerjasama dan gotong royong pasti bisa. Tepuk tangan dulu untuk khusus semangat. Oke, langsung saja teman-teman siap-siap. Tarik napas dulu. Buang. Lagi, tarik napas lagi. Buang. Oke, kita tenang menuju materi selanjutnya. Sebentar. Oke. Maaf, tadi ada iklan. Selanjutnya yaitu sesi teka-teki atau challenge, yaitu tugas kelompok. 1, tugasnya suruh ngapain? Per kelompok, bersama-sama, sesuai kelompok masing-masing, kalian baca teks narasi. Kedua, kalian ubah teks tersebut menggunakan bahasa sendiri menjadi bentuk dialog. Nah, ketiga, kalau sudah ditentukan, kalau sudah selesai, kalian tentukan peran dan bagi. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi C. Selanjutnya, bacakan dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Oke, Bu Salma jelaskan menggunakan teksnya. Di sini Bu Salma bawa ya. Nah, nih Bu Salma sudah nyiapin 3 macam teks narasi. Bentuknya bukan dialog ya. Kalau kelihatan ini nggak ada tanda titik 2, bentuknya masih teks cerita. Kalian disuruh mencari orangnya siapa aja, lalu ditulis dengan bentuk dialog per kelompok masing-masing.
Jadi saat baca cerita, cari tuh percakapannya, ketemu, tulis. Siapa yang ngomong? Kedua, orang yang ngomong siapa namanya? Misalnya Ali. Ali ngomong apa di teks itu? Ditulis. Ditulisnya di mana? Di buku tulis masing-masing. Nah, per siswa harus punya buku tulis dan semua anggota kelompoknya menulis. Setelah ditulis, baru berbagi peran. Dari 10 misalnya 10 peran itu, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, siapa yang jadi Muhammad, siapa yang jadi Dodo, siapa yang jadi Sinta, dan lain sebagainya. Setelah selesai ditulis, maju ke depan, tampilkan, show, ekspresikan, intonasikan dengan luar biasa. Siap nggak? Siap nggak? Siap. Oke. Bu Salma bagikan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, teman-teman. Diskusi dimulai dari sekarang. Ayo, langsung dibaca bareng-bareng. Taruh di tengah. Kalau kejauhan langsung mendekat aja. Kalau duduknya kejauhan, berdiri. Kalau duduknya kejauhan, berdiri. Oke, dapat nggak nih teksnya? Iya, nggak apa-apa. Nih, di sini kan dibaca dulu. Di sini udah ketemu ya. Misalnya nih ada namanya siapa, cari. Udah ketemu nih, Raka, ikan emas, Raka, terus siapa lagi? Nah, ada Ibu Sari. Nah, mereka ini ngomong apa aja? Kalian tulis, baca dulu. Setelah itu ditulis di sini, namanya siapa? Dia ngomong apa? Namanya siapa? Dia ngomong apa? Gitu, paham? Dan masing-masing kalian menulis. Jangan lupa ditulis pakai bahasa sendiri. Yuk. Sudah ketemu belum? Ya boleh. Gimana aja caranya biar kalian mendekat sini. Alfitra ke situ aja tuh, geser. Upi ke sini. Rapa ke sini, Rapa ke sini. Geser. Upi ke sini. Geser. Alfitra ke sini. Mendekat sini, mendekat. Nah, situ. Alfitra sini. Ya, sini. Lihat teman-teman teksnya, pinjam pensil. Oke, nih lihat. Lihat sini, Alfitra nggak kelihatan ya? Alfitra coba di sini nih, di samping Rafa. Berdiri aja kalau gitu, nggak apa-apa. Untuk melihat gimana teknik pengisiannya. Biar Alfitra ngerti. Sini. Lihat, ini sudah ada judulnya. Desa yang hilang karena kesombongan. Kalian baca sampai bawah. Pertama, tentukan siapa yang ngomong di sini. Siapa yang bercakap di sini. Cari. Nih, siapa yang bercakap nih? Nak, bolehkah aku minta makan? Siapa yang ngomong? Nenek. Ada lagi nggak yang ngomong? Pedagang, Ibu Rini. Cari, pokoknya cari sebanyaknya. Mana? Oh iya nih, Rini. Setelah itu, kalian tulis Rini ngomong apa? Pedagang ngomong apa? Pakai tanda petik. Terus siapa lagi? Nenek ngomong apa? Gitu bentuknya. Habis itu ditulis di per masing-masing anggota, tampilkan di depan. Tapi kayak Putri jadi apa gitu? Nanti habis itu bagi Putri jadi siapa? Pak Danu misalnya. Maksudnya nggak ada yang kebagian? Nggak ada yang kebagian berarti misalkan Pak Danu percakapannya ada 4, bagi aja. 2 si Putri, 2-nya siapa. Jadi yang jadi Pak Danu ada 2 gitu. Boleh. Ada yang ditanyain lagi nggak? Nah, okay. Di sini ada yang ditanyain? Iya, boleh ditandain, dicoret-coret boleh. Kenapa? Tulisnya di buku tulis. Ya, nanti kan bacanya di buku tulis. Oke, sini. Tulisnya bareng-bareng ya. Kalian coret-coret aja dulu teksnya, udah dibaca bareng-bareng. Satu orang baca misalnya. Kalian tentuin di sini orangnya siapa aja. Udah? Nih, ada Arga. Ini siapa yang ngomong? Arga, berarti tulis itu siapa lagi? Raja. Merasa aneh. Putri Lila. Nah, setelah itu kalian tulis di sini. Maya ngomong apa? Jangan lupa pakai tanda petik. Hey, bla 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 bla. Tutupi pakai tanda petik lagi. Terus kedua, Raja ngomong apa? Misalnya sesuaiin aja sama ini. Hey, ngomong apa-apa? Tutup. Setelah jadi semua, kalian bagi yang jadi Maya siapa?
Yang jadi raja siapa? Yang jadi ratu siapa? Penjaga gunung siapa? Bu, kalau misalnya Bu, kalau misalnya kurang gimana Bu? Ada satu orang kelompok ini yang gak kebagian peran. Boleh cari dialog yang percakapan yang paling banyak. Misalnya si Maya ngomongnya banyak nih, bagi aja. Maya yang pertama Alika, Maya keduanya Aini gitu. Jadi yang jadi Maya ada 2 orang. Kalau nggak cukup gitu. Paham? Ada yang ditanyain nggak? Coba. Penjaga gunung ini kan penjaga gunung penjaga Ditulisnya yang dialog aja kayak gini langsung. Maya ngomong apa, Raja ngomong apa. Mungkin tulis suatu hari aja di depannya, di atasnya suatu hari sampai tersembunyi, langsung abis itu dialognya. Ya, paham? Jadi pertama tulis suatu harinya dulu, baru dialognya. Ini kan masih berbentuk narasi, nggak ada titik duanya, ya kan? Nanti kalian jadiin titik dua. Ada lagi nggak ditanyain? Ya, di atasnya nih. Satu lagi teman-teman, kalian kan udah nulis kayak gini. Sauzan lihat. Ini atasnya ditambah suatu hari. Nih, teks suatu hari sampai sini ditulisnya. Udah 2 apa lagi ya? Tadi Udah belum? Ayo. Oh iya, Bu Salma belum ngasih tahu. Waktu pengisian hanya 5 menit aja, 5 menit aja. Coba lihat dulu jam berapa ya. Waktu pengisian 7 menit. Yo, dari sekarang. Ya. Ini jadi apa ya? Boleh menulisnya di buku tulisnya hanya perannya saja. Misalnya Alika cuma Maya, berarti Alika nulis bagian percakapan Maya saja. Alfitra kenapa sakit? Ayo Alfitra ditulis. Kenapa? Oh lemas, panas. Oh iya, ayo nggak apa-apa, sebentar lagi. Semangat. Ibu, tapi yang ini gimana buatnya jadi Apa? Siapa aja? Iya, boleh, boleh. Untuk mempercepat, kalian tulis bagian perannya sendiri aja, biar cepet, nggak apa-apa. Misalnya aku jadi Maya, berarti tulis bagian Maya aja percakapannya, boleh. Tapi harus tahu kapan aja dia berbicara. Langsung tulis aja. Tulis aja di buku tulis. Siapa dulu yang ngomong nih? Nih, yang ada tanda petiknya berarti dia bilang. Berarti ditulis. Arga. Apa? Hamba. Dibalas. Habis dia siapa yang ngomong? Raja. Raja ngomong apa? Gitu. Gitu doang. Tulisnya di sini di buku tulis masing-masing dong. Ini doang yang ditulis lagi, yang ini nggak usah. Ini ditulis lagi, lalu ini di parafrase. Iya. Gak apa-apa, itu udah benar. Iya, hapus. Ini di sebuah ada yang salah. Suatu harusnya.
Oke, teman-teman. Kembali, duduk lagi. Tibalah kita sesi penampilan dialog per kelompok masing-masing. Tepuk tangan dulu acara kita. Sambil melihat teman pentas, sambil boleh latihan. Dan kalian lihat tampilan dari masing-masing kelompok, lalu berikan nilai dari kelompok yang duduk. Kalau misalnya bagus, beri tanda wah, keren. Kalau misalnya masih butuh evaluasi dan kurang, intonasinya kurang, ekspresinya kurang, berarti kasih masih perlu perbaikan. Kalau jempol naik ke atas berarti sudah bagus. Kalau masih ada perbaikan berarti jempol ke bawah. Bukan buat mengejek ya, tapi untuk mengevaluasi. Oke, paham? Bisa membagikan ya, megangnya berdiri. Ini buat kelompok yang di sini. Ini buat kelompok yang di sini. Ini buat kelompok yang di sini. Diskusin sama temennya. Oke, yang maju pertama. Mulai dari kelompok Putri. Silakan maju kelompok Putri Zaki. Ayo, cepet ya. Waktu presentasi masing-masing kelompok 3 menit. Oke, boleh silakan. Suara yang keras ya. Kenapa? Gak apa-apa, dicoba dulu aja, nanti dilihat. Sudah? 1, 2, 3. Dari awal dong. Assalamualaikum Kami akan menampilkan dialog tentang cerita apa? Yang keras suaranya. Suaranya kurang teriak lagi. Angkat lagi. Kebaikanmu akan membawa berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, jangan duduk dulu. Gimana dari kelompok didiskusikan? Kira-kira oke atau masih perlu perubahan? Masih perlu perbaikan? 1, 2, 3, tunjukkan. Oke, terima kasih. Dari kelompok Sauzan, silakan maju. Siapa yang mau memperkenalkan suaranya? Aku. Ya, Safira kenceng. Dibaca ya yang ini ya. Di sebuah desa, ini suatu hari. Sebelum baca dialog, baca suatu harinya dulu. Baca judul sama suatu hari. Oke, yuk. Boleh dimulai, silakan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seekor anak bernama Raka bersama ibunya Ibu Sari. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh kasih. Tiap hari Raka membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Suatu hari Raka pergi ke sungai untuk mencari ikan. Tiba-tiba dia melihat seekor ikan emas berkilau yang beda dari ikan lain. Sangat hendak ditangkap ikan itu bersinar. Mungkin bisa dipraktekkan pakai tangan seperti tadi loh. Raka, tolong gitu. Boleh, ayo. Ya, maju. Raka, tolong. Terus. Aku akan selalu mengingat kamu. Raka
kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Rama ya. Baik. Itu kalian bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, boleh kasih rating yang mana kira-kira teman-teman jujur? 1, 2, 3. Oke katanya. Boleh duduk. Oke, kelompok yang terakhir silakan maju ke depan. Silakan mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang pemuda bernama Arga ke istana. Ia terlihat ramah tetapi menyimpan niat tersembunyi. Siapa yang berdialog? Keluarkan ekspresi dan gerakan tangannya. Hambanya seorang pengembara yang ingin beristirahat. Raja, kau boleh tinggal di istana kami sementara waktu. Bila saya sampai di puncak. Siapa? Namun Putri Lila merasa ada yang aneh. Aku merasa dia menyembunyikan Suaranya keluarkan. bisik Putri Lila kepada Maya. Suaranya keluarkan, suaranya. Aku ingin mendaki gunung suci itu, kata Arga. Gak terlalu kedengeran. Oke, kelompok sana bilang tidak terlalu kedengeran. Terus. Ayo, keluarin suaranya. Gak apa-apa, semangat. Gunung itu tidak boleh diganggu, itu berbahaya. Terusnya. Namun Arga tetap bersikeras. Ia pergi ke gunung bersama Bima. Saat sampai di puncak, ia mencoba mengambil kekuatan gunung. Sudah? Sudah selesai? Oke, teman-teman, beri rate atau nilai kepada grup yang di depan. 1, 2, 3, angkat. Jujur. Silakan. 1, 2, 3. Oke, tengah. Sini oke. Misalnya ada perbaikan di sini, gak apa-apa, keluarkan. Kenapa? Karena dia pas itunya nggak terlalu kedengeran. Nah, berarti karena ada di sini ada evaluasi karena suaranya kurang terdengar gitu. Nggak apa-apa. Berarti besok saat percobaan kedua suaranya dikeraskan lagi. Tapi sudah oke semuanya ya. Tepuk tangan. Balik ke tempatnya masing-masing.
Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk siang, tepuk siang. Stop. Oke teman-teman, dari penampilan tadi, singkat saja, dari semuanya kalau penilaian dari Bu Salma masih butuh perbaikan. Semua kelompok, ekspresinya belum terlalu dikeluarkan, intonasinya belum terlalu dikeluarkan, kata-katanya pun belum terlalu beragam. Tapi penampilannya, usahanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Minggu depan akan ada percobaan dialog lagi, harus lebih sempurna, intonasinya dilatih lagi, ekspresinya dilatih lagi. Di rumah banyak-banyak membaca Bu, untuk persiapan minggu depan tampil lagi. Fahim tuh? Oke, refleksinya. Jadi tadi kita belajar dialog, belajar prakteknya dan teorinya. Artinya dialog adalah teks yang berisi apa tadi? Percakapan. Terus dilakukan antara berapa orang kalau dialog itu? 2 atau lebih. Tadi kesulitan saat menyusun dialognya apa? Dalam bekerja sama ada kesulitan nggak? Apa kesulitannya? Agak bingung misalkan atau apa? Bingung karena masih apa? Kurang nyambung. Terus masih percobaan, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Oke, segitu saja hari ini. Silakan dipersiapkan buat minggu depan. Dan sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap-siap dirapikan. Rims. Terima kasih. Mana? Aku bersihin.